Baik, selamat datang Bapak Ibu guru cerdas dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dev Kurniadi di channel kesayangan kita, channel Guru Pemula. Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis ya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan Permen PAN RB Republik Indonesia tahun 20 nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Sebelumnya saya mau membagikan informasi kepada Bapak Ibu yang belum pernah mencoba aplikasi Bibit. Aplikasi ini sudah diawasi OJK ya, jadi aman. Adapun keunggulan dari investasi di Bibit adalah yang pertama, adanya teknologi robo yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menyeleksi reksadana yang sesuai dengan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, gratis biaya komisi. Semua proses transaksi dan pembelian penjualan tidak dipungut biaya ya, alias gratis. Yang ketiga, pencairan dana kapan saja ya, kapan saja Bapak Ibu bisa mencairkan dana Bapak Ibu di aplikasi Bibit ini. Berbeda dengan deposito di bank. Yang terakhir, Bapak Ibu bisa memulai dari investasi 100.000 saja ya, tidak perlu modal yang besar, cukup dengan 100.000 itu sudah bisa. Selanjutnya dari segi keamanan, aplikasi ini sudah menerapkan sistem keamanan yang berlapis, jadi aman. Selanjutnya jika masih ragu, coba deh lihat salah satu video YouTube dari Tadika yang membahas aplikasi ini secara penuh ya. Kemudian secara umum aplikasi Bibit ada 3 jenis yang bisa kita beli. Yang pertama yaitu pasar uang. Nah, pasar uang ini memiliki risiko yang rendah ya. Jadi coba kita buka salah satu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini risiko rendah, di mana untuk bunganya pun kecil, tapi risiko untuk turun itu kecil juga ya. Jadi kedua-duanya saling berkaitan. Dengan risiko rendah, untuk mendapatkan bunga pun pasti dapat bunga, tapi bunganya kecil ya, hampir sama dengan bank 1% seperti itu. Kemudian yang kedua ada obligasi ya, yang ini profil risiko sedang ya. Untuk bunganya sedikit lebih besar dari bank, mungkin kan lebih besar dari bank. Nah, untuk turunnya juga kemungkinan tidak terlalu signifikan ya. Jadi pasti Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan. Nah, seperti ini kita lihat dalam setahun dia naik terus ya, tapi naiknya mungkin per bulannya itu sedikit juga ya. Nah, itu karena profil risikonya sedang. Berbeda dengan yang terakhir yaitu saham. Nah, ini kalau saham kita bisa coba lihat salah satu saham. Nah, jadi di sini profil risikonya sangat tinggi ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi, bunga yang tinggi, mungkin dalam hitungan seminggu sudah tinggi ya, bisa. Tapi sebaliknya bisa juga turun ya, turun sekian persen dalam waktu sehari misalnya. Nah, itu jadi dalam waktu sehari jangan panik, tetap tunggu, maka akan mendapatkan keuntungan. Untuk install aplikasinya sangat mudah, jadi sudah tersedia di App Store dan Play Store, tinggal diinstal saja. Kemudian saat pertama kali membuka aplikasi ini ya, Bapak Ibu wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal untuk mengetahui profil risiko daripada Bapak Ibu ya. Jadi ya, nanti aplikasi akan merekomendasikan Anda termasuk profil risiko yang mana ya. Jadi kemudian setelah menginstal registrasi itu lengkapi semua. Nah, dari sini ada pertanyaan seperti ini ya, yang mana yang Bapak Ibu pilih itu akan menentukan profil risiko Bapak Ibu. Nah, di sini ada mungkin dari analisisnya. Nah, apakah ketika turun akan dijual atau gimana, sehingga nanti akan muncul profil risiko ya, dari 1 sampai 10 termasuk profil risiko yang seperti apa, nanti direkomendasikan untuk membeli yang mana ya, apakah obligasi, apakah pasar saham, apakah pasar uang atau saham ya. Kemudian setelah semuanya tadi dilengkapi, siapkan foto KTP, selfie dengan foto KTP dan lainnya semua dilengkapi. Untuk investasi pertama kali, nah Pak Ibu bisa mencoba dengan 100.000 saja ya. Saya sarankan gunakan uang yang benar-benar free, jangan sekali menggunakan uang yang untuk kebutuhan dapur ya. Investasi dimanapun jangan ya. Nah, bisa dilihat imbal hasilnya bisa sampai 10% dalam waktu beberapa minggu saja, itu sudah bisa
ya, tergantung karena belinya saham. Kemudian untuk menjualnya itu sangat mudah ya, tinggal diklik jual, nanti akan terverifikasi, kemudian menunggu pencairan ya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin cashback pada pembelian pertama, silakan gunakan kode referensi Benih Sakti ketika awal registrasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, jadi ini adalah Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 ya. Bapak Ibu bisa download di website resmi Permen PAN RB, atau nanti saya bisa berikan filenya di link deskripsi ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca dari awal atau bisa langsung ke halaman yang saya sebutkan ya. Yang pertama mungkin kita turun ke halaman bawah dulu ya. Nah, di sini yang pertama pengumuman di pasal 2 Bapak Ibu. Pasal 3. Pengadaan P3K jabatan fungsional guru dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih, dan tidak dipungut biaya ya. Jadi ya jika ada memungut biaya dan dipastikan itu penipu ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati dengan modus-modus bisa menjanjikan lulus P3K, nanti uang Bapak Ibu lenyap nanti ya. Jadi gunakan cara-cara yang jujur ya, karena seleksi ini tidak dipungut biaya. Baik, lanjut ke bab 2. Di sini kategori dan persyaratan pelamar ya Bapak Ibu. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K JCF guru pada instansi daerah terdiri atas ada 2 kategori, pelamar prioritas dan pelamar umum, Bapak Ibu ya. Jadi ada 2. Nah, pelamar prioritas adalah 1, pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Ada 3 jadinya prioritas. Nah, prioritas 1 ya, P1 adalah seperti berikut ya. Yang poin A, THK 2, tenaga honorer K2 ya. K2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Jadi yang poin A ini yang honorer K2 ya diutamakan. Kemudian selanjutnya guru non ASN ya, yang memenuhi ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021 ya, seleksi P3K tahun 2021. Jadi yang tidak termasuk K2 dan non ASN ya, nah, sudah memenuhi nilai ambang batas, itu menjadi prioritas ya. Selanjutnya yang poin C, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K 2021 ya, lulusan PPG ya. Kemudian yang terakhir, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 ya. Nah, seperti ini maksudnya guru non ASN bisa di negeri mungkin ya. Nah, ini guru swasta. Oke, di sekolah swasta. Kemudian yang ketiga, pelamar prioritas 2 ya, itu yang prioritas 1. Sekarang yang prioritas 2 adalah tenaga honorer K2 ya. Tenaga honorer K2 aja. Jadi dia belum lulus PPG dan terutama belum pernah mengikuti seleksi sebelumnya ya, yang tahun 2021 ya. Jadi dia termasuk ke prioritas 2. Kemudian prioritas 3, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapudik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi ini tidak termasuk tenaga honorer K2, kemudian belum pernah mengikuti seleksi tahun 2021 ya, itu tapi terdaftar di Dapudik dan sudah baru tahun ini ya memiliki masa kerja 3 tahun. Nah, itu bisa sekarang mengikuti ya, tapi masuk pelamar prioritas 3. Oke, seperti itu. Kemudian nah ini penjelasan yang pelamar
umum sekarang ya, pelamar umum pada poin 4 huruf B, huruf B, dari lulusan PPG terdaftar di Kementerian Kemdikbud ya. Kemudian yang pastinya pelamar harus terdaftar di Dapodik. Oke. Nah itu ya. Kemudian kita turun, ini persyaratan warga Indonesia udah biasa ya. Kita turun lagi. Kita turun lagi. Panitia seleksi ya, ini pengertian. Oke, kita turun. Kita cari halaman. Kita turun dulu ya. Ini panitia ya, bukan. Ini perencanaan, bukan. Kita lanjut. Data pengumuman lowongan. Nah, ini pengumuman nanti akan diumumkan melalui SSC ASN ya. Nah, ini untuk di pempanitiaan ya, untuk panitia. Kemudian kita lanjut, ini pelamaran. Oke, lanjut seleksi. Nah, ini seleksi. Oke, sekarang tahapan seleksi. Seleksi pengadaan P3K Jabatan Khusus Guru tahun 2022 bagaimana terdiri dari 2 tahap. Terdiri dari dua tahap Bapak Ibu. Yang poin A seleksi administrasi dan poin B seleksi kompetensi. Seleksi administrasi, nah ini mencocokkan ya persyaratan-persyaratan yang Bapak Ibu miliki ya, sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dokumen-dokumennya, nah ini. Kemudian seleksi administrasi diumumkan terbuka. Oke. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti seleksi administrasinya dulu ya. Oke, selanjutnya seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 25 untuk menilai kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural yang dimiliki oleh pelamar. Seleksi pengadaan P3K dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara. Wah, ini ada wawancaranya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian seleksi prioritas. Nah, ini diprioritaskan tadi kan. Kita baca dulu. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi tahun 2021, seleksi kompetensinya, nah itu yang akan digunakan. Jadi tidak perlu mengikuti lagi seleksinya yang 2022 ini. Cukup mendaftar administrasinya saja. Ya, di administrasinya lengkapi. Mungkin nanti diminta diikuti saja apa yang diminta di website SC CASN ya. Nah, seperti itu. Dalam melamar menunjukkan pada ayat mengikuti seleksi 2. Nah, ini yang kemarin tahun 2021 ada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 ya. Nah, hasil yang digunakan yang mana? Nah, ada poin A, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Jadi seleksi 1 dan seleksi 2-nya Bapak Ibu di jabatan yang sama ya, di sekolah yang sama mungkin ya. Nah, dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Yang mana yang lebih tinggi yang itu digunakan jika di jabatan yang sama. Kemudian yang poin B, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi 1 dan 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, yang mana yang digunakan jika Bapak Ibu memilih jabatan yang berbeda ya. Jadi yang digunakan kompetensi 2-nya. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu memilih yang sama ya di sini. Kalau sama ya nanti nilai yang tertinggi yang digunakan. Sedangkan jika ini seleksinya berbeda ya, tempatnya berbeda, yang digunakan adalah nilai yang kompetensi 2. Oke. Nah, selanjutnya seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian di sini ya, di kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja,
dan pemisahan latar belakang, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya Menteri menekan pelamar wajib mendaftar. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Seleksi umum, ini untuk yang umum, pelamar umum ya. Oke, bukan prioritas. Kita lanjut dulu. 26. Oke, pemenuhan kebutuhan. Oke, untuk pemenuhan kebutuhan P3K didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Ingat ya Bapak Ibu, kalau termasuk ke dalam prioritas 1, nah itu yang Bapak Ibu yang akan didahulukan. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagian dari dimaksud berurutan ya, dari THK 2 yang memenuhi ambang batas, guru non ASN, lulusan PPG, ya, kemudian lulus swasta. Ya, pemenuhan prioritas pelamar. Ya, jadi ini urutannya Bapak Ibu ya. Ini yang pengumuman yang penting di sini harus Bapak Ibu pahami. Jadi Bapak Ibu jika sudah pernah mengikuti tes tahun 2021 ya, tes kompetensi, ya, jadi ini urutannya untuk pemenuhan kebutuhannya ya. Oke, penambahan nilai. Oke, jadi ini di sini dapat penambahan nilai jika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar. Itu 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Ya, seperti itu. Ya Bapak Ibu, silakan bisa dibaca-baca lagi keseluruhan dari Permen PAN RB ini ya. Jadi saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sekali lagi, jika Bapak Ibu belum subscribe, mohon di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.